Nah sekarang pertanyaannya, kalau kertas Quran ini terbakar, apakah firman Allah ikut kopong? Enggak, Pak. Begitu juga kalau Yesus mati, firman Allah nggak ikut mati. Karena dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda yang mati. Tapi sabda Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Kalau Anda ketemu paralelnya kan mudah sekali. Justru yang lebih bahaya itu sekarang firman Allah itu kekal apa enggak? Kekal, Pak. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Loh, berarti ada dua yang kekal. Berdamping-dampingan loh. Ya loh? Ini Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Sama-sama tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu sama enggak dengan firmannya? Allah itu, firman itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti anak lurun. Tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kok begitu, Pak? Ini cuma pertanyaan. Kalau di Kristen clear. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, maka satu. Kan gitu kan? Nah itu fisiknya Yesus sekarang. Nah itu fisiknya Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Nah itu kan kemanusiaannya. Sama dengan kamu membedakan firman yang ada di Lauhul Mahfuz dengan firman yang kelihatan. Kan gitu kan? Yesus itu kan nama kemanusiaannya. Anak yang dilahirkan Maria itu yang dinamakan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab tuduhan dan syubhat yang dibawakan oleh Bapak Dr. Pendeta Bambang Nursena sesuai apa yang beliau paparkan barusan. Di sana beliau ingin menyamakan antara metode pewahyuan Al-Quran dengan Tuhan turun jadi manusia. Ya jelas berbeda teman-teman. Disama-samakan tidak bisa gitu. Yang pertama, saya ada kitab namanya Qul Hadhihi Sabili. Ini sumber primer ya, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau seorang muhaddits, ya, orang yang ahli hadis dan ahli Al-Quran juga. Nah, di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili ini pada halaman 11 beliau menerangkan, tidak usah saya baca, saya simpulkan saja karena panjang nanti, bahwa Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kalam Allah, firman Allah yang melekat kepada zat Allah sebagai sifat. Saya kan punya sifat, saya punya sifat pemaaf, bisa punya sifat marah. Nah, sifat itu melekat kepada saya. Ya sudah, ada di dalam diri saya, sifat saya, begitu. Nah, Allah ini memiliki sifat, salah satunya kalam atau berfirman yang melekat kepada zat Allah, dan ini mustahil akan keluar dari zat Allah lalu jadi manusia atau jadi kitab. Tidak seperti itu. Gak ada pemahaman begitu di dalam Islam. Nah, ini yang makna yang pertama ya, bahwa kalam sebagai sifat Allah yang melekat kepada zat Allah dan sudah sejak dulu ada, sejak Allah ada, tidak ada awalnya. Nah, makna yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bilisani Jibril, dengan menggunakan lisannya malaikat Jibril, bahasa malaikat Jibril. Nah, makna yang kedua itu sebagaimana Allah menciptakan kata-kata Al-Quran yang berupa bahasa Arab di Lauh Mahfuz. Jadi begini metode pewahyuan itu. Allah menciptakan kata-kata yang berbahasa Arab, Allah letakkan di Lauh Mahfuz. Nah, ansya'ahu birukumihi fil lauhil mahfuz. Menciptakan kata-kata itu berupa bahasa Arab dan Allah taruh di Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz berpindah kepada Baitul Izzah, langit pertama, sama'ud dunya. Nah, dari Baitul Izzah malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tadrijian, secara berangsur-angsur. Nah, Allah menciptakan kata-kata apa yang Allah maksud dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun dalam Al-Quran, agar kalian faham, karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab. Begitu. Jadi bukan firman Allah yang keluar dari zat Allah lalu jadi kitab. Tidak seperti itu Pak Bambang. Lalu Pak Bambang mengatakan kekal itu artinya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Salah Pak. Kekal itu artinya tidak ada akhirnya saja. Kalau tidak ada awalnya itu namanya qadim, bahasa Arabnya itu qadim, tidak ada awalnya. Kalau baqo tidak ada akhirnya. Nah, baqo ini kekal, tidak ada akhirnya saja.
Jadi kekal itu artinya tidak ada akhirnya, bukan tidak ada awal, tidak ada akhir. Salah, begitu. Jadi metode pewahyuan Al-Quran prosesnya begitu. Allah menciptakan kata-kata itu lalu ada di Lauh Mahfud, dari Lauh Mahfud kemudian berpindah kepada Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama. Dari Baitul Izzah malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Bible begini, Pak. Di Yohanes 1 nomor 1 kan tertulis begini. Pada mulanya firman. Ya, hanya kata-kata aja awalnya, gak ada orangnya. Kemudian firman itu bersama-sama Allah, ya. Firman itu bersama-sama Allah. Lah, baru ada Allahnya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena di dalam Bible tidak tertulis firman itu ada dalam diri Allah, tidak tertulis seperti itu, tidak menjadi sifat Allah. Tapi firman itu ya Allah itu. Satu itu sudah, begitu. Nah, kemudian di Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Berarti yang tewas di tiang salib itu siapa? Ya firman. Karena sudah jadi manusia. Nah, ketika Pak Bambang Nursena mengatakan, oh itu sifat kemanusiaannya yang mati, itu manusianya, bukan ketuhanannya. Nah, pemahaman seperti itu tidak ada di dalam Bible, Pak. Itu hanya asumsi orang-orang Kristen. Makanya di dalam Konsili Kalsedon pada tahun 451 menetapkan Yesus itu punya dua natur, ya, natur ilahi dan natur manusiawinya. Nah, ini pemahaman ya. Kalau ayatnya gak ada yang menerangkan seperti itu. Buktinya sebelum Konsili Kalsedon tidak ada sejarah mengatakan Yesus punya dua natur, tidak ada, gitu loh, nggak ada. Sudah disahkan bahwa Yesus punya dua natur, nggak ada. Gara-gara konsili ada seperti itu. Dipahami ini manusianya, ini keilahiannya. Padahal pemahamannya nggak ada seperti itu. Karena firman itu adalah Allah, Yohanes 1 nomor 1. Firman itu ya Allah itu. Di Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah jadi manusia. Jadi gak ada pembedaan. Ini adalah manusianya, ini adalah Tuhannya, tidak ada seperti itu. Lah, karena firman sudah jadi manusia, sudah ada dagingnya, sudah ada kepalanya, tangannya, dan yang tewas di tiang salib siapa? Ya manusia itu, jelmaan dari firman itu. Berarti firman pernah tewas, begitu. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran ini makhluk, lafadznya, kertasnya. Tapi makna Allah apa yang Allah maksud dalam Al-Quran itu adalah qadim. Kalau Al-Qurannya terbakar, apakah firman Allah terbakar? Ya tidak, karena memang firman Allah itu melekat kepada zat Allah, tidak pernah keluar. Beda dengan pemahaman Kristen, firman itu keluar dari Allah, padahal firman itu ya Allah itu sendiri sebenarnya. Begitu. Jadi beda pemahamannya. Kalau di Kristen, firman itu adalah Allah, Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 14, firman sudah jadi manusia. Dan manusianya tewas di tiang salib. Gitu. Membedakan antara firman dan kemanusiaan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.